Rabu malam, warga Desa Gubuk, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah dikejutkan kebakaran yang menimpa gudang bahan material milik salah seorang warga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke seluruh bangunan gudang. Sejumlah ledakan terjadi dan diduga berasal dari kaleng cat dan thinner yang tersimpan di dalam gudang. 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Petugas kesulitan karena lorong masuk ke dalam gudang terlalu sempit untuk dilalui. Sehingga truk pemadam kebakaran terpaksa bergantian untuk masuk ke dalam lorong gudang. Sementara pemilik gudang syok dan harus dibantu warga untuk dievakuasi ke tempat aman. 2 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Berniat geledah rumah bandar narkoba, polisi justru dikepung warga. Hari ini karyawan swasta terima bantuan tunai dari pemerintah. Bioskop segera beroperasi di tengah pandemi, sudah cukup amankah? Selamat siang pemirsa, hari ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri memeriksa Jaksa Pinangki Sirna Malasari pertama kalinya terkait kasus hukum Joko Chandra. Ya, selain itu kawasan wisata Gunung Bromo siap dibuka kembali pada Jumat 28 Agustus mendatang. Informasinya akan kami sajikan bersama saya Davi Pratama dan saya Loviana Dian. Inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, 16 pemuda berhasil ditangkap pasca tawuran yang mengakibatkan 1 orang tewas di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 2 pelaku berhasil dibekuk di tempat persembunyiannya. Tawuran 2 kelompok pemuda terjadi di Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada hari Minggu subuh 23 Agustus 2020 lalu. Dalam tawuran ini, 1 orang bernama Caiman berusia 49 tahun tewas. Satreskrim Polsek Menteng langsung bergerak cepat memburu para pelaku tawuran. Kurang dari 24 jam, belasan remaja pelaku tawuran berhasil dibekuk, termasuk meringkus 2 pelaku yang kabur bersembunyi di rumah kerabatnya di daerah Bekasi. Dua kelompok yang bertikai diketahui telah lama menyimpan dendam dan saling ejek di media sosial. Pada saat tanggal 23 pagi itu, mereka bertemu di Kebon Sirih dan melakukan penyerangan. 1 meninggal, pelakunya yaitu atas nama inisial TG. Dan 1 lagi tersangka utamanya yaitu HS. Umur 19 tahun dan 18 tahun. Korban meninggal karena luka tusukan di bacokan di bagian leher, pas di bawah lehernya. Selain 16 pemuda dari kedua kelompok berhasil ditangkap, polisi juga menyita beragam senjata tajam sebagai barang bukti. 2 pemuda yang ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 170 tentang pengeroyokan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kapal penumpang KM Aksar Putra mengalami kecelakaan dan sempat terombang-ambing di laut lepas selama 4 jam. Tim SAR mengevakuasi puluhan penumpang dini hari tadi ke Pelabuhan Rakyat Batu, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tim SAR dini hari tadi
berhasil menemukan KM Aksar Putra II yang terombang-ambing di perairan Buton Selatan selama 4 jam. Kapal yang mengangkut puluhan penumpang itu berangkat dari Pulau Kaledupa, Wakatobi menuju ke kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, mengalami mati mesin di tengah perjalanan. Tim SAR mengevakuasi penumpang dan ABK dari KM Aksara Putra II ke kapal Basarnas. Dan selanjutnya penumpang dan ABK dibawa menuju Pelabuhan Rakyat Batu, Kota Bau-Bau. Sementara KM Aksara Putra yang karam menunggu kapal Pandu untuk ditarik ke pelabuhan terdekat. Sementara itu puluhan pedagang di Ruko Pondok Cilegon terlibat adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Cilegon. Mereka menolak penerapan parkir berbayar karena akan berdampak menurunnya penghasilan pedagang. Enggak, saya nggak setuju. Saya marah besar lagi pada sampah. Itu ada jalan, Pak. Ngapain alasannya apa di ruko ini? Para pedagang penyewa ruko di Pondok Cilegon Indah, Kota Cilegon, Banten ini terlibat adu mulut dengan petugas Dinas Perhubungan Kota Cilegon, Banten, Rabu malam. Warga tak kuasa menahan emosi lantaran geram dengan ulah anggota Dinas Perhubungan Kota Cilegon yang memaksa memasang pelang parkir di wilayah perdagangan UMKM tersebut. Warga pemilik toko menilai dengan dipasangnya smart parking tersebut, banyak pengunjung toko yang enggan masuk karena harus membayar parkir. Padahal selama ini belum pernah ada biaya parkir sehingga lokasi ini selalu ramai dikunjungi oleh para pengunjung. Dalam aksi tersebut, warga yang terdiri dari puluhan pedagang ini menolak operasional pelang parkir dan menyegel alat parkir tersebut lantaran dianggap akan mempengaruhi terhadap pendapatan pedagang di wilayah ini. Beruntung dalam kejadian ini, polisi yang datang dan langsung melerai serta membubarkan kerumunan massa tersebut karena dikhawatirkan terpapar COVID-19. Kasus pembunuhan wanita yang jasadnya terbungkus kardus di Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten mulai menemukan titik terang. Polisi telah mengerucutkan 1 nama yang diduga pelaku pembunuhan. Garis polisi masih terpasang di rumah kontrakan lokasi penemuan jasad wanita dalam kardus di Kampung Kebantenan, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Polisi telah memeriksa 3 orang saksi, yakni tetangga sekitar dan keluarga korban. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengantongi 1 nama yang diduga pelaku pembunuhan. Sampai dengan saat ini sudah ada salah satu dugaan untuk tersangka dari pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Sampai saat ini kita masih menyidikan dan penyelidikan untuk melakukan pendalaman lagi dan pengembangan. Sementara itu, warga sekitar tidak mengenal korban karena korban merupakan tamu dari rumah kontrakan yang ditinggali oleh pria berinisial NZ. Dia ngontrak di sini, yang aku tahu dari yang punya kontrakan itu udah 3 tahun lebih. Nggak ada, sepi-sepi aja. Sebelumnya, wanita berinisial HY ditemukan tewas dalam kardus di dalam kamar kontrakan milik pria berinisial NZ. Korban diketahui berada di dalam kontrakan NZ sejak Sabtu pekan lalu dan tidak pernah keluar kamar. Warga yang mencium bau menyengat dari dalam kamar akhirnya curiga dan menemukan jasad HY dalam sebuah kardus. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu kardus yang menutupi korban serta beberapa benda tajam. Sementara jasad HY dibawa ke RSUD Tangerang untuk diotopsi dan mengetahui penyebab kematiannya. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah petugas dihadang warga ketika hendak menggeledah rumah para pengedar narkotika di Pontianak, Kalimantan Barat. Aksi penghadangan warga terhadap petugas ini pun viral di media sosial. Inilah video amatir saat puluhan warga menghentikan sepeda motor sejumlah anggota tim Satres Narkoba Polresta Pontianak, Kalimantan Barat di kawasan Kampung Beting, Kecamatan Pontianak Timur. Akibat perlawanan, warga setempat, polisi hanya bisa menggeledah 1 rumah pengedar narkoba berinisial TG. Dalam penggeledahan tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti, timbangan elektrik, 3 handphone, dan uang tunai 3 juta rupiah. Dalam insiden warga menghadang petugas ini, tidak ada korban jiwa dari kedua belah pihak. Ya, masyarakat kita karena narkoba ya sangat disayangkan dalam
pelaksanaan penegakan hukum kemarin ada perlawanan dari orang-orang yang ya mungkin terindikasi ikut menikmati dari kondisi seperti ini. Ya, masyarakat Kota Pontianak sudah tahu. Ya, tinggal ke depan kita menyusun strategi. Sekiranya dibutuhkan kekuatan yang lebih besar, saya berjanji akan saya turunkan kekuatan lebih besar untuk memberantas orang-orang seperti ini. Ada berapa? Pemirsa, hanya gara-gara faktor ekonomi, seorang ibu nekat menjual bayinya sendiri seharga 30 juta rupiah. Aksi perdagangan bayi tersebut berhasil digagalkan Satuan Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat. Seperti inilah suasana penangkapan 3 orang pelaku perdagangan bayi di rumah bersalin Bidan Mariana, Jalan Nurul Huda, Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. 1 pelaku lainnya ditangkap di rumahnya di Jalan Tanjung Raya 2, Pontianak Timur. Selain meringkus 4 orang pelaku, polisi juga menyita uang sebesar Rp30.500.000 dari tangan pemesan bayi. 3 buah telepon genggam dan dokumen kelahiran bayi yang akan dijual oleh ibu kandungnya. Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Pol Doni Charles mengatakan terungkapnya kasus ini berawal dari informasi dari masyarakat setempat. Polisi menambahkan penjualan bayi direncanakan ibu kandungnya sejak bulan Juni lalu melalui seorang perantara dengan alasan kesulitan ekonomi. Pengungkapan kasus perdagangan bayi. Polda Kalbar sudah mengamankan 4 orang yang diduga sebagai pelaku, di mana dalam 4 orang itu 1 orang adalah ibu dari si korban yang saat penangkapan masih berusia 2 hari, karena dari pihak korban baru dilahirkan pada tanggal 18 Agustus yang lalu. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan status Undang-Undang Nomor 2002 tentang perlindungan anak. Pemirsa, akibat cemburu buta tak beralasan, seorang suami di Gunung Kidul, Yogyakarta tega menjamret tas istrinya. Tak hanya itu, pelaku sempat memukul kepala istri sebanyak 2 kali sebelum membawa kabur tas korban. Tersulut api cemburu, Nana Gustana nekat menjamret tas sang istri lantaran ingin mengecek handphone yang diduga terdapat bukti perselingkuhan. Istri dan pelaku pisah ranjang selama 4 bulan. Pelaku curiga sang istri memiliki pria idaman lain. Niat sang pelaku untuk meminjam handphone sang istri pun selalu tidak diperbolehkan sehingga menimbulkan kecemburuan pelaku. Merasa jengkel dengan hal tersebut, sang suami nekat menjamret tas istri yang berisi handphone. Kenapa sampai membegal istri sendiri, Pak? Cemburu, Pak. Cemburu? Ya. Kenapa cemburu? Karena nggak pulang ke rumah. Oh, istrinya nggak pulang ke rumah. Pengungkapan kasus penjamretan oleh suami kepada istrinya ini terungkap usai sandal sebelah kiri pelaku tertinggal di lokasi kejadian. Dari penyidikan tersebut, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari pakaian pelaku, tas korban, sejumlah uang, handphone, hingga sepeda motor. Setelah dicek, diperiksa, ternyata suami istri yang notabene ada keretakan keluarga. Cemburu tak beralasan kini membuat Nana Gustana harus berurusan dengan pihak Polsek Karangmojo. Dirinya terancam pasal 365 KUHP tentang kekerasan dan pencurian dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan sejumlah tahanan tengah bermain TikTok di dalam sel. Hingga kini polisi belum dapat memastikan lokasi tempat video tersebut dibuat. Sebuah video berdurasi sekitar 15 detik diunggah akun TikTok @a_27agung memperlihatkan 5 orang tahanan dalam sel bermain TikTok. Dalam video diketahui 1 orang adalah tersangka penganiayaan dan 1 orang lainnya tersangka narkoba. Video ini beredar luas di grup WhatsApp di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, lantaran diduga tempatnya mirip dengan sel Polres Parepare. Video tahanan bermain TikTok hingga kini masih dalam penyelidikan.
Ya, kita belum bisa memastikan bahwa itu kejadian di dalam tahanan Polres Parepare. Kami sementara melakukan interogasi tentang keberadaan tersebut. Selain menyelidiki lokasi sel tahanan, polisi juga menelusuri pemilik ponsel yang dipakai untuk bermain TikTok. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansyari, iNews melaporkan. Tunjangan pulsa bagi ASN cair akhir bulan ini. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di iNews Siang.